Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir dipercayai kembali menyampaikan tausiah tubuh dengan izin Allah. Kiranya Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah kepada kita bersama, sehingga apa yang telah diberi olehnya kita dapat selalu bersyukur kepadanya. Orang yang berbahagia, tema yang kita angkat pada kali ini adalah tempat amalan yang dapat meninggikan seseorang tersebut dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbahagia artinya yang maha syukur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 amal yang dapat diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang beriman. Bagaimana firman-Nya? Yarfa'illahu alladziina aamanu. Orang yang beriman diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya percaya, ditasdikkan dengan hati, dituntui dengan hati, diikrar dengan lidah, lalu diamalkan dengan segala anggota tubuh. Inilah yang dikatakan iman. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat Allah, iman kepada Nabi dan kepada Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada untung baik dan mulia. Inilah merupakan iman. Betul-betul yang kita nyata iman, kita percaya, lalu kita ikrarkan, lalu kita amalkan. Inilah yang dikatakan iman. Ada juga orang yang di hatinya dia beriman, di mulutnya, di hatinya tidak beriman, di mulutnya beriman. Ba'apa pedah amantu billah wa rasuli wa bima qala Allah. Lakin dia mengingkari. Itu munafik namanya. Munafik. Lalu ada yang mengingkari di hati, juga mengingkari dengan lisan. Yang bukan kafir. Maka iman yang sebenarnya percaya dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dengan kualitas iman inilah dia diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Orang yang beriman, dia selalu mengutamakan mencari perbekalan di dunia. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Orang yang beriman cirinya dia di dalam kehidupan ini lambil hari-hari demikian bekal. Bekal walaupun bepuk ikhlas bekal. Sebagai contoh, ada seorang hamba Allah agaknya melakukan sembahyang tahajud malam rutin melazimi, tetapi ikhlas kepada Allah itu sangat ternilai ketimbang banyak amal, tetapi dia hanya sebagai realitas ataupun formalitasnya saja. Itu tidak ada. Jadi ciri orang yang beriman, sifat orang yang beriman, fatazawwad, dia mengumpulkan harta, dia mengumpulkan perbekalan untuk
kehidupan dunia ini dia pakai untuk tazayyadu. Tazayyadu adalah untuk menghai-hai, bermegah-megah, memanfaatkan dunia ini untuk bermegah-megah, walau dalam beramal. Dia beramal, melakukan amal, tetapi dia untuk mencari popularitas ataupun pencitraan, cari pamor, pegang ibadat supaya digelar dia sebagai ahli ibadah, pakai puasa supaya dia digelar orang yang soleh, orang yang berpuasa. Maka inilah tazayyadu sifat orang kehidupan orang munafik, yaitu bermegah-megah, menghai-hai dalam kehidupan dunia. Dan ciri sifat orang kafir, dunia ini dimanfaatkan sebagai tamattu, dia bersenang-senang, bersenang-senang, putih dan minyak senang-senang. Jarak waktu ini nyaur, ya, dalam keadaan kondisi bebas, santai-santai, ataupun makanan apa saja yang dia makan itu tidak sesuai dengan syar'i, dengan syarat. Inilah kafir. Kualitas orang yang beriman semakin hari semakin bertambah, dia mencari perbekalan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina utul ilma, orang-orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sebagaimana yang disampaikan dalam satu hadis, apabila orang yang menuntut ilmu, talib, orang yang menuntut ilmu, dia melangkahkan kakinya, setiap langkah kakinya itu dihapus 10 dosa, ditulis 10 hasanah, dan dilindungi oleh malaikat sayyarat. Orang yang untuk ilmu yang di pandangan Allah Subhanahu wa taala sangat mulia sekali. Siapa dapat hidup bergapuh dosa, hidup bertulis kebaikan, hal ini dilindung dengan lindungan rahmat. Kemudian tatkala dia duduk dalam majlis, itu bagaikan lebih baik daripada ibadat 60 tahun. Kata Sayyidina Umar, majlisul fikah khairu min ibadati sittina sanah. Duduk saja dalam majlis fikah itu bagaikan lebih baik ketimbang daripada 60 tahun. Bukan hanya ibadat 60 tahun, boleh. Jangan artikan yang ibadat itu pun salah. Jalan yang paling utama itu kan menuntut ilmu. Kita tahu masalah kualitas, sudah fadilah sembahyang berjamaah, yaitu 27 buat pengajian. Tak tahu hikmah fadilah bersedekah, buat pengajian lewat disampaikan oleh guru-guru kita. Maka dengan kualitas ilmu pengetahuan, dengan ada ilmu pengetahuan, kita lebih terarah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang telah kita sampaikan, ajak macam terlewat tempat ukurannya, kepriya terpul, lampu betul. Maka orang yang menuntut ilmu Allah, pandangan Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. Walau tidak duduk pun aliman. Jadilah kamu orang yang mengajar, orang yang alim, bisa mengajar orang lain. Kalau tidak bisa,
perlu perbekalan, tak ada kitab tajak, tak ada. Tidak mungkin lagi kena buat orang dalam keluarga. Yang buat orang pergi jamun-jamun. Oh, mustami'an. Kita duduk saja mendengar tanpa ada apa kitab. Dengan walaupun tengah-tengah kita ni, maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih tujuh kemuliaan. Kajak bagai tadu yang tadi dengar tu, lam dengar lebih cik pahala. Apa pahala? Sabar lagi pahala orang yang walidah. Nah, maka yarfa'illahu alladhina amanu, diangkat derajat yang pertama sekali orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Pernah satu dikisahkan di Damaskus, tahun pegang Damaskus itu adalah kampung Syria. Ada seorang wanita meninggal anaknya, lalu diperintahkan bagi orang agama untuk menggali kuburnya supaya dimasukkan dalam kubur tersebut. Kemudian kukuhlah lewarannya kubur, lalu diiringi jenazah dengan beberapa orang, kemudian dimasukkan. Tatkala dimasukkan jenazah anak tersebut, dicok leung yang kubunya, gemar duduk balik hingga yang kudu serah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa rahsianya? Seolah-olah anak yang meninggalnya dicok lima dua malaikat yang tidak dicok ke dalam surga. Kudu taman-taman surga mungkin yang pun lain kata dia ke yang buat kubur yang dekat kubur ni kata dia ke kerja kat pantai berserah dengan apa naik beliau ataupun kuat roda dari belakang hingga kejauh orang yang pantai tersebut berhenti ada berani jadinya pakaian pantai itu hai kejadian wanita dalam kuburnya pula kejadian hotel utamu jenazah anaknya seolah-olah dalam mantap kebun surga. Kemudian jenazah menuju oleh dua malaikat itu dan melakukannya katanya terlepaskan. Kemudian kali kemiyut walah mendung pun terjadi seperti hal demikian. Padung-padung bulan kemudian iringan pun kami gayangi beliau. Apa dia dalam kondisi musibah, bertubi-tubi musibah. Perintahkan daun leura-leuranya Pak Uragam tersebut untuk kubur. Kejar leuragamnya kubur lah. Lihat kubur. Begitu seperti kejadian yang pertama, gebak. Lihat jenazah yang kedua dah baca. Yang kedua, kejar leuragamnya yang kubur tersebut. Masukkan jenazah. Pun kejadian persis seperti kejadian yang pertama. Udah seolah-olah mayitnya jenazah tersebut dicok oleh dua malaikat yang berkuda, lalu dibawa ke surga. Kedua dia. Nah, bangkitlah anak dia. Betul, anak kali dialami dari yang pertama jadi anak kecil-kecil. Yang dia kehilangkan pada jadi yang putra amalan yang dilakukan dan dua-dua baginya. Sehingga dua kubunya begitu kulinya. Ditanya, hai juga. Wahai ibu, anak dua-duanya cukup mulia. Putra amalan yang dilakukan semasa ini.
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berbalas. Cuma anak yang kedua, abang ni, abang dia ada yang menilai pun, putra boleh, boleh, wade oro yang tung upah, yang kau kaya, hijau kaya, ibu belum, hijau pen, hijau kade ni, yang kena menuju di daerah. Maka kualitasnya pun sama bila Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu, orang yang membantu orang tuntut ilmu, derajatnya sama. Cuma moto kualitas kita yang berbeda. Menyobahnya sama. Maka tatkala kena huruf kiamat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya kepada hamba yang wajib dan mereka oleh Allah taala malaikat tidak lain bergolong utama juga ditanya mesti periksa ditanya di alam mana itu makna yang ini malaikat itu dengan kemudian bedah malaikat hanya tanyalah punai dulu makna dulu malam ini malaikat tembak nanti dulu menit pernahkah kamu duduk dengan orang ulama anak kemudian berangkat malaikat anak ya Allah tidaknya dengan malaikat pun dibantu orang malam. Kemudian malaikat bergegas dan berpuji Allah dalam mengadu anak ya Allah membantu kita yang ada dibantu orang yang bantu orang malam. Yang muda. Ini mau pertanyaan terakhir. Kira rumah sawit nak dibantu orang yang bantu orang malam. Artinya mana? Itu orang yang bantu orang yang bantu orang malam. Orang yang buat bantu orang semua buat. Orang yang bantu orang buat. Yang macam kaji. Oh nak jauh. Nah jauh. Menyona kamu buat galikan dalam dari ini kamu dalam supaya mereka. Maka inilah dalil yang bahawa kita kualitas orang yang menuntut ilmu walau bedih yang diminggu dua tiga macam kita walau tak pun rapihan yang baik di golongan yang tersebut aliman tidak muta'aliman ada tim sami'an cukup pala kita dengar apalagi nak kelompok ni fatahnya maka binasa. Ini merupakan hadis Nabi, perkataan Nabi. Binatang mengandung malih dan terwot tak sembuh pihan hidup tak dengar pihan tapi kita dengar ada katanya begitu ada berpendapat yang demikian kita jangan dengar data ada mundur tapi padahal kualitasnya makin dari makin utama dan lebih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang termumpul dalam sebuah hadis berkata Allahumma barik lil mu'allim. Dari Nabi Rasulullah bila ya Allah Nabi berkat kepada orang yang mu'allim, orang yang mengajar ya Allah. Orang yang mengajar ilmu agama itu dengan Allahumma barik
dan menurut pandangan Allah Ta'ala sangat mulia. Yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu. Timbul pertanyaan, ladung. Nah, ya aku tapi akan kata tentang mengubah. Itu tergantung niatnya. Dia apa tereng, tetapi mengubah jawab ini jangan. Ini cuma bina. Berarti waktu dia punya bukanlah arti kata anak itu ubah Allah. Bijaklah. Masalah malamnya pun masalah dengki. Di bandara ada mudah dengki. Halnya minggu ke masalah hidup, bergadah hidup juga. Ini dia manja. Tetapi hanya rencana ubah. Nyata langsung. Maka inilah. Jadi ciri-ciri orang yang menuntut ilmu adalah rencana menuntutnya karena Allah dan ingin pengubahan. Dia nak ubah. Nah, maka inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantungnya. Betul lagi sembahyang. Sembahyangnya ilmu. Tapi macam tak nak mengubah kau. Tapi macam tak nak kucung-kucung. Intinya salah nyawa itu karena kan inna ma'amalu binniyat, hanya saja segala aktivitas itu mulainya dengan niat. Niat itu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dulu ila qulubikum Allah. Kalau niat kita nyojino, putra niat apa yang kita niatkan, nawaitunya apa? Baik, kalau baik lebih kualitas baik. Bayangkan tapi macam tertuju. Makanya pada ayat Allah Taala, "Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sembahyang dia kata. Karena sembahyang dapat mencegah perbuatan keji dan riba. Betul. Kalau sembahyang itu tepat dan benar sesuai dengan syar'i, yaitu rukun dan syaratnya, dan sesuai dengan niatnya. Baik, tidak penjangkau. Maka begitu halnya dalam menuntut ilmu. Kualitas baru bertambah dan diangkat derajat oleh Allah Taala. Yang pertama dia mencari karena ridha Allah dan mensyiarkan agama Islam dan mensyukuri akal nikmat akal yang tadi dan niatnya tergantung dan untuk mengubah. Nah, ada nak mengubah. Nah, ubah walaupun BO. Manusia yang berbahagia. Yang kedua, yang ketiga, sebab diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan soleh. Amal yang soleh, amal yang soleh, amal yang disertai dengan keikhlasan. Ikhlas adanya kepada Allah. Amal yang saleh yang disertai dengan ikhlas, maka inilah sangat berkualitas. Walau amal itu secuil mungkin, sekecil mungkin, akhlisul amala yajzika minhu qalil. Uglih dia kata, ikhlas dia kata amal walau BO yang sangat bermakna ketimbang lewat. Kenapa ni? Maka ikhlas yang sangat diutamakan. Ikhlas itu bagaikan biji, ilmu bagaikan bibit. Kemudian tanaman yang tumbuh mekar itu bagaikan amal. Lihna ilmu alih yang amalkan membutuhkan satu yang sangat utama. Apa? Air. Biji kanan lalu karaya, menyo biji dan menyo karaya, menyo hanani, maka percuma. Ada agat tak, hijau tak, maka percuma kalau tidak ada air gersang. Begitu halnya dengan amal kita. Ilmu kanan, alhamdulillah mencukupi. Kemudian amal, kita sanggup.
lakukan. Tetapi bagaimana kalau tidak ada ikhlas, maka haba amal pula bagaikan debu yang ditiup oleh angin. Hanya bukti. Kita yang sering berjamaah, tetapi niatnya itu keikhlasan apakah ada? Maka amal yang soleh inilah yang sangat diutamakan, amal ikhlas. Maka dengan kualitas amal yang soleh inilah hingga ditanya diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengamal yang soleh, ulaika khairul bariyah. Dalam surat Al-Baqarah. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, maka itulah khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Yang ketiga, yang keempat, amalan yang dapat mengangkat derajat kita adalah as-sabr. Kunci terakhir dalam segala hal adalah as-sabar. Sabar. Sabar itu menahan diri, tak tunduk. Tak tunduk, tidak menangis dalam kondisi musibah, meninggal rezeki, meninggal keluarga, meninggal anak, meninggal saudara yang kita cintai. Sabar kita, menahan kita daripada segala cobaan. Maka ini sabar. Sabar kita dalam menetapkan, dalam mengistiqamah, dalam lakukan, dalam ibadah. Sabar. Artinya tak tunduk, tak istiqamah dalam budaya. Kita yang sering berjamaah, apa betul? Tunggu tidur apa betul? Baca jajahnya, betul-betul meninggal. Allah tadi bilang, seandainya itu pahala jamaah subuh dan sembahyang isya, Allah wadi, sungguh dia merangkak ada hadiah dan ini orang Allah wadi. Kualitasnya apa? Kualitas sembahyang subuh berjamaah dan sembahyang isya berjamaah ini sangat banyak. Di antara lain, barang siapa yang sembahyang berjamaah isya dan isya subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan sepertiga malam lagi ada mungkin. Maka inilah yang menjadi kualitas dan prioritas yang diutamakan. Sabar dalam bala, sabar istiqamah di atas taat. Tak betul biar sampai ada yang tak ada. Berkenaan sembahyang baju ini kanan ni. Pakon kadang-kadang tak lupa kahir wajah. Nyo berken nah tak jaga di kanan ni pakon. Itu muka ni. Makanya anak-anak kesabaran ini. Kemudian sabar kita daripada maksiat, nyo yang cukup bahaya. Karena yang sangat terpengaruh ini sangat sabar. Bahkan betul hanya buat mati nyu cukup kena kendor. Kita rongkon dengan tu. Ada dua orang kita hanya apa pula. Kau payah ada macam tu. Ikan muagam barang kala nurinya bila dia banyak kita rongkon kita lihatkan belum dengan ini. Maka sabar, maka ini sangat sukar. Sehingga orang yang bersabar dalam ibadah
orang di bahan yang kokoh. Nah, itu dalam ni kayak anggi kokoh doang, dia pada yang anggi merata. Ini. Nah, menanti kita dalam taat kenanya dan daripada yang penting kalau berkhabar. Ya, berkenaan sama yang lupa ini kan. Hanya yang berkenaan yang apa buah ini kan. Hanya kita yang level aku tinggal makan sama yang lupa pada dalam audio. Ya. Maka inilah yang menjadi sumber kesabaran. Tinggal yang berbahagia kalau kita ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipandang dengan pandang rahmat oleh Allah, harus memiliki 4. Yang pertama, iman kepada Allah dengan betul-betul iman. Yang kedua, harus menuntut ilmu karena itu yang diridha oleh Allah. Yang ketiga, amal yang soleh. Yang keempat adalah sabar. Kalau memiliki 4 kriteria ini, maka adanya hodaya mulia di dunia bersama makhluk kita lebih mulia kan lebih dunia sekala kita tak terbari menuju ke tahu hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekala orang mukmin meninggal malam maka malaikat tu orang yang beriman meninggal yang betul beriman amal yang soleh yang malaikat tu dia tinjau dia pastikan bahawa itu orang yang beriman. Maka untuk itu yang berbahagia perbanyakkanlah berdoa yaitu bermulia kepada Allah dengan tulus ikhlas. Insya-Allah dengan cara demikian kita akan dipertempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang good adalah dalam pandangan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat Al-Fatih sampaikan. Lebih dan kurang tuan dan maaf sebagai berkah kita minta kepada Allah Taala. Yang pertama sekali ampun dosa, yang kedua adalah selalu istiqamah dalam ibadah, yang ketiga mati dan meninggal dalam kondisi husnul khatimah yaitu dalam ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fi kulli ma wa'adna min kulli dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa la tadrina wa lijaddina wa liustadina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma arzuqna at-tawfiqa wal hidayata wal ma'rifata wal istiqamah. Allahumma basit 'alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina bi husnil khatimati was sa'adah wa la taqdim 'alaina wa iyyahum bi su'il khatimati was shaqaa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu